Halo, balik lagi di channel Aditya Lesmana. Nah, di video sebelumnya kita telah ngebahas tentang loop atau perulangan. Dan di video kali ini kita sudah berada pada akhir dari basic Python. Yang mana pembahasan kita kali ini adalah sebuah function atau fungsi pada bahasa pemrograman Python. Function itu sendiri merupakan sebuah blok kode yang memiliki tujuan tertentu dan dieksekusi ketika fungsi tersebut dipanggil oleh instruksi kode sebuah bahasa pemrograman. Nah, blok kode dari sebuah fungsi tersebut memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa perintah yang dapat dieksekusi berkali-kali tanpa harus menulis ulang kode yang sama gitu. Untuk mendefinisikan sebuah fungsi dapat menggunakan sintak atau kata kunci def yang diikuti dengan nama fungsi, lalu tanda kurung, dan titik dua. Namun jika sebuah fungsi memerlukan parameter, kita juga dapat memasukkan beberapa parameter di dalam tanda kurung yang dipisahkan dengan koma untuk jumlah parameter yang lebih dari satu. Lalu blok kode di dalam fungsi harus diberi indentasi. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Nah, dalam pemrograman, fungsi biasanya dirancang untuk menerima input yang disebut dengan parameter. Nih, yang ini nih. Nah, parameter ini adalah sebuah variabel yang dideklarasikan dalam definisi fungsi untuk mengambil nilai yang akan diteruskan ke sebuah fungsi ketika dipanggil. Nah, saat sebuah fungsi dipanggil, nilai yang kita berikan itu disebut dengan argumen. Gitu. Sebuah fungsi dapat mengembalikan nilai dengan menggunakan kata kunci return, dan nilai yang dikembalikan tersebut dapat digunakan di tempat lain pada sebuah program. Nah, untuk contohnya mungkin kita coba praktekkan di PyCharm seperti biasa. Oke, pertama-tama kita tuliskan sintak fungsinya itu def, lalu nama fungsinya adalah perkalian 2. Lalu tanda kurung. Nah, ini untuk parameternya kita kasih angka. Nah, kalau untuk satu parameter aja ini udah seperti ini aja. Tapi kalau misalnya lebih dari satu parameter, misalnya kasih angka 1. Nah, di sini kasih koma, lalu angka 2 misalnya. Nah, tapi di contoh kali ini kita pakai satu parameter aja. Terus titik 2, enter. Nah, untuk function itu diberi indentasi, ini satu indentasi. Nah, karena ini sebuah fungsi dengan return value, maka kita tulis return angka kali 2. Terus ini ada salah, hapus. Nah, terus kita buat sebuah variabel hasil untuk menyimpan nilai dari function perkalian 2 tersebut. Misalnya hasil sama dengan perkalian 2. Nah, angkanya kita kasih 10 misalnya. Oke, lalu hasilnya kita print hasil. Oke, jalankan programnya. Nah, sebuah fungsi perkalian 2 ini menerima satu parameter, yaitu angka ini. Yang di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah operasi angka dikali 2 yang hasilnya itu nanti akan dikembalikan menggunakan sintak return ini. Nah, lalu ketika fungsi dipanggil dengan argumen 10, operasi tersebut akan menghasilkan 20 yang kemudian disimpan dalam sebuah variabel bernama hasil. Dan hasilnya tersebut ditampilkan menggunakan sintak print. Tapi tidak semua fungsi dalam bahasa pemrograman Python itu harus mengembalikan nilai. Nah, fungsi yang tidak mengembalikan nilai itu secara default itu akan mengembalikan nilai non atau nilai kosong gitu. Nah, fungsi seperti ini biasanya digunakan untuk melakukan tindakan atau prosedur seperti mencetak sebuah pesan atau memodifikasi sebuah data daripada melakukan perhitungan dan mengembalikan
sebuah nilai gitu. Nah, untuk contohnya kita praktekkan lagi di PyCharm ya. Oke, pertama-tama kita hapus dulu ini. Nah, pada contoh kali ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk memodifikasi nilai-nilai dalam sebuah list gitu. Dengan nama fungsinya adalah pengganda list dengan parameter list angka, lalu kasih perulangan for i in rank len list angka. Nah, lalu list angka kurung siku i dikali dengan 2. Nah, terus listnya kita masukkan ke dalam sebuah variabel bernama angka sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, terus kita panggil fungsinya pengganda list dengan argumen angka dan tampilkan angka. Jalankan programnya. Oke. Nah, sebuah fungsi pengganda list ini menerima satu parameter berupa list berisi angka-angka yang di dalam fungsi tersebut. Setiap elemen dari list angka akan digandakan dengan operasi kali 2 menggunakan perulangan for. Nah, fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun karena tidak memiliki return value. Tapi ketika fungsi dipanggil, maka setiap elemen dalam list ini akan digandakan, maka hasilnya menjadi 2, 4, dan 6. Gitu. Nah, ada satu lagi nih namanya lambda function. Nah, fungsi ini untuk mempersingkat definisi dari fungsi anonim atau fungsi tanpa nama. Nah, si lambda function ini pada dasarnya itu hampir sama dengan fungsi yang menggunakan return value. Dia dapat memiliki beberapa argumen, tapi hanya satu ekspresi gitu. Contohnya ya kita praktekkan di PyCharm. Oke, pertama-tama kita hapus seperti biasa. Nah, untuk lambda functionnya ini kita masukkan ke variabel bernama tambah, karena kita mau membuat fungsi tambahan. Oke, tulis lambda parameter pertamanya a, kedua b, lalu ekspresinya a tambah b. Terus kita print aja tambah, lalu kasih argumen 3 untuk a dan 5 untuk parameter b. Oke, kita jalankan. Nah, menghasilkan K8. Nah, si lambda function ini pada contoh yang ini menerima dua parameter yaitu A dan B, lalu mengembalikan hasil dari penjulumahan antara A dan B. Nah, kemudian fungsi tersebut disimpan dalam sebuah variabel namanya tambah. Nah, sehingga dapat dipanggil seperti biasa, seperti fungsi biasa, dan ketika fungsi tambahnya itu diberi argumen untuk parameter A-nya itu 3 dan argumen untuk parameter B-nya itu 5, maka ketika dipanggil dengan sintak print, fungsi tersebut akan menghasilkan nilai 8. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait function pada bahasa pemrograman Python. Nah, di video berikutnya kita akan mulai masuk ke Advanced Python. Nah, di mana kita akan membahas mengenai list, tuple, dan dictionary. Oh iya, jangan lupa klik button like dan subscribe-nya jika kalian suka dengan konten-kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.